Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Tim Cook UPM 2022. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang penyelesaian dari tugas Stadikes. Langsung saja, mari kita simak videonya bersama. COVID-19 terdeteksi pertama kali di kota Wuhan, Cina pada akhir tahun 2019. Virus ini menyebar begitu cepat ke sebagian besar dunia termasuk di Indonesia. Sementara COVID-19 pertama kali terdeteksi di Indonesia pada tanggal 2 Maret 2020 di Depok, Jawa Barat. Berawal dari warga negara Indonesia yang melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang diduga terkonfirmasi COVID-19. Hingga kasus ini menyebar di beberapa kota di Indonesia. Akhirnya pemerintah memutuskan untuk memberlakukan kebijakan PPKM. Namun hal itu dirasa kurang efektif untuk meminimalisir kasus COVID karena tingginya angka kematian yang ada di Indonesia. Pandemi COVID-19 tidak hanya mempengaruhi pada kesehatan masyarakat, tapi juga mempengaruhi perekonomian negara. Hal ini ditandai dengan besarnya kerugian yang dialami oleh UMKM, usaha kecil mikro menengah, dan beberapa perusahaan lainnya. Kerugian tersebut disebabkan oleh menurunnya penjualan yang berakibat berkurangnya jumlah produksi dan konsumen. Pada akhir tahun 2020 kemarin, Satgas COVID-19 memberikan akumulasi positif COVID-19 di Indonesia berjumlah 743.198 orang. Di antaranya terdapat kasus sembuh sebanyak 611.097 orang dan kasus kematian sebanyak 22.138 orang. Selain itu, sebanyak 109.963 kasus aktif yang membutuhkan perawatan rumah sakit dan diharuskan untuk isolasi mandiri. Hingga tahun ini 2022 kasus COVID-19 tercatat 6.041 juta dan 158.000 yang meninggal. Angka penurunan kasus aktif COVID terus menurun secara konsisten sejak akhir Februari 2022 lalu. Ini memberikan upaya pada penanganan COVID-19 yang saat ini dilakukan oleh pemerintah. Di studi case kali ini kami dihadapkan kondisi di mana kami sebagai manajer human capital suatu perusahaan. 1 tahun terakhir ini kami mendapati banyak karyawan yang terinfeksi coronavirus 2019 yang bisa disebut juga COVID-19, dan bahkan sudah ada 2 orang yang meninggal dunia karena terinfeksi virus tersebut. Dan sebagian besar mereka adalah karyawan yang ditugaskan untuk perjalanan antar kota, antar pulau, bahkan antar negara demi tuntutan pekerjaan. Karyawan-karyawan tersebut banyak melakukan kontak dengan orang lain dan berisiko tertular COVID-19. Dan secara tidak sengaja mereka menularkan penyakit tersebut kepada karyawan lain ketika kembali ke perusahaan. Sebagai seorang manajer human capital, apa yang harus kami lakukan untuk menghentikan penularan COVID-19 di tempat kerja kami? Inilah beberapa solusi yang dapat kami berikan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sasya Nurita Pramesti. Saya di sini akan menjelaskan solusi yang dapat kami berikan untuk menghentikan penularan COVID-19 di tempat kerja kami. Yang pertama adalah penyediaan pelayanan vaksinasi khusus karyawan di perusahaan. Hal ini dapat dilakukan dalam rangka meningkatkan kekebalan tubuh seseorang untuk melawan suatu virus. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Dan solusi yang kedua yaitu memberlakukan kebijakan WFH atau work from home. Hal ini dilakukan untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 serta menambah efektivitas kinerja para pekerja di suatu perusahaan. Menyediakan layanan tes swab yang berfungsi untuk mendeteksi ada atau tidaknya virus di dalam tubuh karyawan. 4. Perusahaan menyediakan sarana dan prasarana karantina bagi karyawan yang telah terkonfirmasi COVID, dan karyawan yang telah terkonfirmasi COVID wajib melakukan karantina. Dan sebagai bentuk kepedulian sosial, perusahaan memberikan bantuan pangan maupun sembako kepada keluarga karyawan yang diharapkan dapat meringankan kebutuhan. Jika mengharuskan bekerja di lokasi, maka perusahaan harus meningkatkan upaya pencegahan COVID-19 seperti pencegahan suhu badan,
melakukan pembatasan jumlah orang dan selalu memakai hand sanitizer, dan menyediakan tempat cuci tangan dan lain sebagainya, serta memperkuat protokol kesehatan seperti memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan menggunakan sabun dengan bersih, dan mencegah kerumunan. Berikut tadi penjelasan kami mengenai solusi dari studi case yang kami berikan. Dari studi case ini kita dapat belajar bahwa suatu penyakit tidak dapat kita anggap sepele, karena suatu penyakit yang kita sepelekan dapat membawa dampak yang begitu besar hingga membuat perusahaan bangkrut. Oleh karena itu, kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan dan juga menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara rutin berolahraga, banyak mengonsumsi air putih, mengonsumsi suplemen vitamin, dan makan makanan yang sehat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.